Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu di daerah Kepulauan Nias ya, Bapak. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Selanjutnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu agar perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini nantinya bisa lebih nyaman kalau kita sudah saling mengenal. Oke, perkenalkan nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim implementator dari PT Mitra Aulia Soft yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi saya di sini akan mendemokan aplikasi versi simpan pinjam untuk koperasi simpan pinjam yang versi laporan Permenkop nomor 2 tahun 2024. Nah, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, awal Januari tahun ini. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Oke, kita share dulu. Ya, seperti ini tampilannya. Ini di sini saya perkenalkan beberapa fitur dasar dari aplikasi AuliaSoft yang kami tandai dengan map warna hijau, merah, dan kuning. Nah, untuk map yang warna hijau ini untuk fitur yang untuk menginput data simpanan. Mulai dari menginput data anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan deposito. Untuk selanjutnya, map yang warna merah ini, yang kami tandai dengan warna merah, ini adalah untuk menginput data pinjaman. Mulai menginput data anggota, daftar akad, pencairan, angsuran, transaksi pembiayaan, proses, buku angsuran kantor. Nah, buku angsuran kantor ini untuk mengetahui rekening koran. Jadi selama misalkan transaksi sudah sampai di bulan 12 atau bulan 11 itu nanti akan bisa kita lihat rekod transaksinya anggota atas nama si A atau si B itu mulai pencairan bulan berapa itu bisa kita lihat mulai dari bulan Januari sampai Desember apabila kita sudah sampai Desember. Kalau misalkan kita sudah sampai di April, maka nanti angsuran bisa kita lihat mulai dari Januari sampai April tiap tanggal berapa dia bayarnya berapa dan berapa sisa angsuran yang harus dibayar. Lalu di sini ada map warna kuning di sini untuk menginput data transaksi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan biaya operasional harian. Nah, jadi nanti di sini sandi transaksinya ada penginputan untuk penyusutan kendaraan, inventaris, perlengkapan, sewa kantor, rehab kantor. Nah, terus di sini juga ada biaya-biaya, ada biaya RAT, biaya gaji pokok, biaya tunjangan jabatan, lalu ada biaya keamanan, terus ada biaya konsumsi, transport, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Nah, itu tempatnya ada di sini. Dan juga fitur ini nantinya untuk menampilkan laporan keuangan. Nah, kayak neraca, neraca lajur, rugi laba, terus yang versi neraca nomor 2 tahun 2024. Nah, ini yang versi peraturan menteri yang terbaru ini. Jadi nanti seperti ini nanti. Misalnya, nah ketika kita sudah input transaksi, nanti dia akan muncul di sini. Nominal-nominalnya. Nah, selanjutnya
ada neraca saldo tahunan, neraca lajur tahunan. Terus di sini juga memungkinkan untuk kita mencetak laporan keuangan neraca yang triwulan. Nah, triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Terus juga ada jurnal harian, buku besar, laporan anggaran, laporan arus kas bulanan, dan laporan arus kas tahunan. Jadi semuanya di sini sudah lengkap. Oke, kita mulai dari cara menginput data simpanan. Nah, begini caranya. Yang pertama kita arahkan kursor ke salah satu map, yaitu map warna hijau. Langsung kita klik yang nomor 1, daftar anggota simpanan. Nah, caranya di sini klik tambah. Nah, misalkan namanya jauh hari misalkan. Nah, oke, tempat tanggal lahir misalkan. Medan 11.01.1980. Misalkan alamatnya RT 002 RW 015. Nah, nomor telepon. Oke. Nah, ini di sini ada telepon SMS banking. Nah, ini dia geblok karena memang ini untuk aplikasinya belum yang versi notifikasi. Jadi nanti kalau ini diisi di sini itu bisa menggunakan aplikasi yang sudah versi notifikasi SMS banking. Jadi nanti bisa diisi nomor HP-nya di sini, dan ketika nanti dilakukan transaksi, anggota tersebut langsung bisa mendapatkan notifikasi SMS banking kayak semacam yang diperbankan itu. Nah, Kecamatan Selatan misalkan. Oke. Nah, norek bank ini sifatnya opsional. Nah, untuk nomor buku anggota ini bisa disesuaikan dengan NBA yang sudah ada di koperasinya. Tapi misalkan belum ada, ini kita contohkan. Nah, kayak gini. Misalkan 01, laki-laki, nikah. Terus di sini kita klik simpanan pokok. Lalu kita klik simpan. Nah, kita klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan wajib. Nah, kita tinggal dari data atas nama Jahari, lalu klik OK. Di sini nomor rekening pilih simpanan wajib. Lalu kita klik simpan. Kita klik tambah lagi, misalkan mau buat rekening sukarela. Nah, nama Jahari, rekening sukarela, lalu kita klik simpan. Oh, ini nomor Maaf, Pak, rekening. sorry. Permisi Ya, izin. Untuk aplikasinya coba minta yang anu Pak, sorry, yang versi punya si Salom. kita belum ada kebetulan, Pak. Bisa dikirim? Oke, minta di anu Pak, sorry, minta di grup, minta dikirimkan. Baik, sebentar. Yang yang kayak Kredit Union itu nanti prinsipnya. Oke, silakan Pak Ansori. Oke, dan ini Mas Ahim belum masuk di sini. Minta di grup kita Pak Ansori. Baik.
Oke, kita tunggu sebentar ya, Bapak. Oke, siap, Pak. Oke. Nah, oke. Saat ini seperti yang tadi sudah saya sudah saya demokan ini untuk menginput data simpanan pokok dan simpanan wajib. Kita contohkan satu lagi nama kita seperti halnya buat rekening simpanan sukarela atas nama Bapak Jauhari. Caranya sama kayak tadi, klik tambah lalu cari data lama. Nah, seperti ini ketemu selanjutnya di sini klik simpanan sukarela. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, otomatis satu nama ini sudah memiliki beberapa rekening, 3 rekening. Yang pertama rekening simpanan pokok. Nah, ini keterangannya simpanan pokok, lalu yang kedua simpanan wajib, lalu yang ketiga simpanan sukarela. Oke, lalu kita exit. Di sini langsung kita ke step berikutnya yaitu transaksi tabungan. Nah, di sini transaksi tabungan untuk memasukkan nominal simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Nah, yang membedakan dengan aplikasi yang tadi kita siapkan, yang belum siap itu, nanti di sini untuk menginput data simpanan itu, simpanan pokok, wajib, dan sukarela itu langsung bisa dalam satu form. Jadi nanti enggak satu Halo Bang persatu. Sori, sudah instalarnya sudah siap. Langsung Oke, ke instalernya saja Pak. baik-baik. Sebentar. Ya. Oke, bisa kita mulai lagi. Nah, kita mulai dari awal lagi. Kita masuk ke daftar anggota simpanan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Caranya di sini klik tambah, lalu kita masukkan nama lengkapnya, misalkan nama Johan, tempat lahir, yes, 01031987 misalkan. Alamat Jalan Ayani nomor 92, RT RW 002003, Desa Kelurahan, Kecamatan, misalkan Pancoran, Jakarta Pusat. Alamat KTP, misalkan. Oke, selanjutnya di sini nomor telepon.
Oke, nicknya. Oke, lagi menikah. Terus di sini untuk pekerjaan jabatan pendidikan ini opsional. Bisa diisi, disesuaikan dengan realnya. Baru kita masuk ke nomor rekening. Klik simpanan pokok. Nah, otomatis ketika klik simpanan pokok di sini untuk nomor buku anggota dia akan terisi secara otomatis. Langsung kita klik simpan. Nah, kita buatkan satu lagi simpanan wajib dan simpanan sukarela dari data lama. Jadi supaya kita nggak menginput lagi dari awal datanya, kita gunakan data yang sudah ada. Lalu di sini pilih nomor rekening, diklik, pilih simpanan wajib. Kita simpan. Klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan sukarela. Nah, ini simpanan sukarela. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Misalkan kita tambah satu nama lagi. Namanya Randy. Misalkan Jakarta 23011989. Alamat rumah Yos Sudarso. Nomor 31. RT RW Desa Kelurahan Jakpus. Alamat KTP nomor KTP nicknya. Terus kita buat di sini rekening simpanan pokok. Kita klik simpan. Klik tambah lagi atas nama Randy, cari data lama Randy. Nah, saya lalu di sini pilih simpanan wajib, lalu simpan. Klik tambah lagi, cari data lama Randy. Lalu di sini pilih simpanan sukarela, lanjut simpan. Nah, seperti ini caranya. Gitu kita exit. Nah, di sini kita klik transaksi tabungan untuk menginput data simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Nah, di sini caranya klik tambah. Nah, di sini cari data, misalkan nama Johan, simpanan pokok. Nah, di sini untuk simpanan pokok sandinya 175. Nah, ini. Nah, lalu di sini setorannya berapa simpanan pokok, misalkan 1 juta untuk simpanan pokoknya. Nah, simpanan sukarela misalkan setor 2.500.000. Simpanan wajibnya misalkan 50.000. Nah, seperti ini kita langsung klik simpan. Jadi bisa langsung input sekaligus. Nah, seperti ini. Lalu kita tambah lagi untuk yang satu lagi atas nama Randy. Nah, cari datanya simpanan pokok Randy.
Nah, oke, lalu di sini enter kode sandinya 175. Oke, sebentar. Di simpanan pokok 175. Masukkan di sini 1 juta simpanan pokoknya. Lalu simpanan sukarela misalkan dia nampung 4.250.000. Nah, simpan wajibnya sama 50.000. Nah, lalu kita klik simpan. Jadi otomatis dia langsung tersimpan apabila dia memiliki beberapa jenis simpanan. Misalkan ada simpanan hari Natal, simpanan hari tua, simpanan masa depan atau simpanan pendidikan. Nah, maka nanti di sini bisa ditambahkan jenis simpanannya dan otomatis nanti bisa langsung sekali klik menginput data simpanan itu langsung banyak jenis simpanan untuk satu nama ini. Gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk register simpanannya. Nah, register simpanannya maka nanti akan muncul dari simpanan pokok akan muncul 2 nama, simpanan wajib juga muncul 2 nama, April. Nah, seperti ini dia. Nah, dia muncul 2 juta. Lalu simpanan wajibnya seperti apa? Kita klik rincian lalu simpan wajib. Kode rinciannya 02. Nah, 50.000 2 kali 100.000 atas nama Johan dan Randy. Nah, untuk simpanan sukarela itu bisa langsung kita lihat dengan kode simpanan 10. Nah, di sini seperti ini munculnya. Nominalnya 2.500.000 dan 4.250.000. Total simpanan sukarela 6.750.000. Nah, data yang kita input simpanan pokok, wajib, dan sukarela ini secara otomatis dia sudah langsung terintegrasi ke laporan neraca, Bapak Ibu. Kita cek laporan neracanya di map kuning, laporan keuangan. Di sini klik neraca saldo, lalu klik preview. Nah, seperti ini. Jadi simpanan sukarela 6.750, simpan pokok 1 juta 2 kali atas nama Johan dan Randy, terus simpanan wajib 50.000 2 kali. Nah, di sini totalnya ada 8.850 dan otomatis data itu masuk ke kas. Nah, seperti itu cara menginput data simpanan. Dari memasukkan data anggota dan transaksinya. Sebelum kita berlanjut ke step berikutnya, yaitu terkait dengan input data pinjaman, barangkali ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan simpanan, cara menginput datanya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin Pak Novitaris dulu, silahkan. Atau Mbak Marlina boleh? Baik, terima kasih Pak. Boleh, silahkan. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya bila jadwal Zoom telah ditentukan kemarin tadi karena hari ini baru nggak jadi. Jadi kami mohon maaf dengan waktu itu Pak ya. Boleh Pak, silahkan. Masih dengar saya Pak? Halo? Halo, suaranya agak ngadat Pak. Coba testing lagi. Bisa didengar suara saya Pak?
Oke, sedikit lebih jelas tapi masih agak putus-putus. Cek, Nah, bisa? oke, sudah. Silakan. Yang menjadi pernyataan kami di sini, Pak, yang pertama dulu, Boleh. eh, kami dulu bertanya dengan masalah aplikasinya ini, Pak. Ini kan aplikasinya kan offline, Mm-mm. offline, yang artinya saya tadi melihat di yang pertama itu di daftar anggota tadi ya, yang baru. Ya. Apakah di daftar anggota baru itu, apakah langsung kita menginput simpanan pokok, simpanan sukarela, sama simpanan wajib? Apakah semuanya pada saat kita mendaftarkan dia itu, apakah sama semuanya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Mm. di situ tadi saya lihat di aplikasinya, kami kan di sini di koperasi ini ada istilah yang namanya nomor buku anggota. Tadi saya Mm. lihat tidak ada di situ, Pak, di aplikasi kita itu. Lalu bagaimana cara kami bisa mencantumkan nomor buku anggotanya? Oh iya ya. Ini Pak sudah ada ini. Oh, oh iya Pak ya. Terus itu kode simpanan itu maksudnya apa, Pak? Oke. Oke, sudah itu saja, Bapak. Itu saja dulu seputar ini. Oke. Yang pertama, cara menginput data simpanan, apakah semua jenis simpanan itu sama? Nah, itu memang benar semuanya itu sama di sini tempatnya, Pak, untuk menginput data anggota. Nah, jadi nanti kita tinggal Oh, sesuaikan jenis apa saja simpanannya, tinggal kita pilih. Nah, di sini ada pelajar, harian, sukarela. Terus mungkin nanti di sini ada lagi misalkan simpanan hari tua, simpanan masa depan, simpanan hari Natal. Nah, nanti bisa kita tambahkan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan lembaganya masing-masing gitu. Jadi misalkan kita itu di sini simpanannya ini jenisnya Pak, produknya. Oke, nanti kita tambahkan masih ada di bawahnya ini yang kosong nanti bisa kita tambahkan. Terus ada simpanan produktif yang berjangka deposito juga ada. Terus sampai di sini simpanan real, toko dan finance apabila nanti memang dibutuhkan di sana ada gitu. Nah, ini juga sudah ada. Lalu untuk nomor buku anggota di sini juga sudah kami sediakan. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Jadi nanti gini Pak, untuk penginputan nomor buku anggota itu kalau memang sudah ada di koperasi Bapak, tinggal input langkah awalnya itu simpanan pokok terlebih dahulu ya. Nah, nanti simpanan pokok terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti kalau memang nanti mau disesuaikan dengan nomor buku anggota yang sudah ada, maka nanti kolom NBA ini nanti kita buat bisa disesuaikan gitu. Jadi nanti tidak default dari simpanan pokok gitu nanti, jadi ini bisa disesuaikan dengan NBA yang sudah jalan gitu. Terus yang selanjutnya pertanyaan terkait dengan kode transaksi. Nah, seperti ini ya Pak yang dimaksud. Jadi kode-kode ini atau sandi transaksi ini adalah apa namanya kode untuk menginput atau menandai jenis masing-masing setorannya. Jadi dia itu yang mengarahkan ke jurnal akun generalnya. Ya, kita contohkan di sini misalkan
kode sandi tadi yang sudah kita jalankan 175. Nah, kita bisa cek Pak, 175 itu apa? Nah, di sini 175 itu adalah setoran awal simpanan pokok. Nah, ini nanti akan mengarahkan dana setoran simpanan pokok ini larinya kemana gitu. Maka dia otomatis di sini akan menambah ke kas. Ya, terus sumbernya dari mana? Dari simpanan pokok gitu. Jadi nanti ketika masuk ke laporan neraca, dia otomatis data simpanan pokok tadi saldonya terintegrasi langsung menuju ke laporan neraca. Itulah fungsi kode sandi-sandi transaksi yang tadi kita sampaikan. Nah, tujuannya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang lain. Itu itu saja dulu Pak. Kita lanjut aja dulu. Boleh, oke. Intinya seperti itu. Baru nanti misalkan ada pertanyaan yang mungkin pada pertemuan kita kali ini belum tersampaikan dan belum sempat ditanyakan, nanti bisa kita lanjut di WA grup serialnya itu Pak ya. Jadi nanti silakan ditanyakan setelah Zoom ini selesai, nanti akan kita bantu jawab apa yang ditanyakan. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara input data anggota pinjaman. Nah, kita ke map merah. Yang pertama kita klik daftar anggota pinjaman. Nah, caranya di sini sama kayak tadi, klik tambah. Nah, lalu kita agar tidak menginput datanya dari awal, kita bisa cari datanya dari tabungan sukarela. Nah, misalkan kita cari datanya atas nama Johan Sukarela. Kenapa harus Sukarela? Karena nanti bisa jadi anggota atas nama Johan ini memanfaatkan simpan sukarelanya itu untuk menabung dan nanti ketika sudah saatnya tanggal bayar angsuran, dia tinggal konfirmasi silahkan diambilkan dari saldo simpanan sukarela saya ya gitu. Jadi nanti bisa namanya angsuran auto debit dari tabungan gitu. Jadi angsuran yang dibayar melalui saldo simpanan. Nah, caranya seperti ini, otomatis dia langsung terisi datanya dan sini-sini kita langsung klik. Misalkan piutang biasa, kode pembiayaan di sini 01. Oke, di sini kelompoknya. Nah, oke, di sini kalaupun ada emergency, kredit barang, atau koperasi, terus non-tagihan, reguler, atau kopi. Nah, di sini yang sudah kita menggunakan yang versi yang biasa. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau sudah masukkan seperti ini datanya, jadi nanti nomor rekening simpanan sukarelanya langsung tertera di sini. Nah, ini rekening simpanan wajibnya juga masuk di sini. Kita exit. Selanjutnya kita ke daftar akad. Step berikutnya yaitu daftar akad. Nah, oke, selanjutnya di sini cari data angka awal. Johan selesai. Lalu kita klik edit. Nah, oke, di sini misalkan pinjaman yang ke satu, jangka waktu misalkan 12 bulan, besar pembiayaan misalkan 3 juta. Nah, berapa misalkan 1,5% per bulan. Nah, misalkan di sini flat, lalu di sini klik bulanan. Nah,
Secara otomatis di sini langsung muncul tagihan wajib pokoknya itu 250, wajib jasanya per bulan 45.000. Nah, lanjut di sini agunan bila ada silahkan dimasukkan, bila tidak ada langsung kita klik simpan. Nah, seperti ini. Lalu kita cek kartu angsurannya. Kita del dulu yang bawaan dari sistem, kita buatkan, lalu kita klik preview. Nah, maka tampilannya seperti ini. Inilah nanti yang harus di print, lalu diberikan kepada anggota untuk bisa jadi acuan mereka bahwasanya nanti seperti inilah tagihannya nominalnya per bulan tiap tanggal berapa. Dan nanti ketika melakukan pembayaran ke kantor dari pihak teller nanti menuliskan tanggal berapa dia bayarnya dan ada paraf atau nanti teken tanda tangan dari teller yang menerima angsuran tersebut di bagian sini. Kalau ada setor tabungan juga nanti langsung dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu transaksi pencairan. Nah, setelah daftar anggota pinjaman dimasukkan, daftar akad memasukkan nominal yang dicairkan, lalu yang terakhir adalah transaksi pencairan. Nah, caranya di sini klik tambah, lalu di sini pilih sandi transaksi pencairan piutang atas nama Johan 3 juta. Nah, terus nanti di sini ada atau enggak biaya adminnya. Misalkan 50.000. Terus dana resiko pinjaman ada atau tidak, di sana diterapkan atau tidak. Ya, jadi yang atas ini ada biaya provisi, terus di sini ada dana resiko, kalau tidak ada, terus biaya adminnya di sini ADM-nya ada atau tidak, misalkan ada 65.000. Nah, seperti ini, lalu kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Oke, lalu kita exit. Nah, selanjutnya misalkan sudah 1 bulan berjalan, saatnya pembayaran angsuran. Nah, disinilah nanti yang bisa kita transaksikan angsurannya itu fiturnya ada di nomor 4, transaksi angsuran. Oke, nah, transaksi angsuran seperti ini. Nah, kalau di transaksi angsuran ini nanti bisa juga sambil setor simpanan juga gitu. Jadi nanti misalkan ada simpanan sukarela atau simpanan wajib bayar langsung di sini juga bisa. Caranya klik tambah, lalu di sini cari data atas nama yang tadi Johan. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis dia langsung bisa bayar. Nah, ini jadi nanti di sini muncul tagihannya 295.000. Nah, misalkan langsung juga nabung ke simpanan sukarela, misalkan 300.000. Terus simpanan wajib 50.000. Karena kalau simpanan wajib kan itu nanti setiap bulan dia harus bayar. Lalu ada dana jaminan pinjam. Nah, jadi nanti bisa juga diterapkan seperti itu kalau memang ada. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan.
Sandi transaksi, oke, sandi transaksi angsuran pokok biasa. Oke, lalu kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Nah, jadi nanti otomatis ketika dia setor angsuran sambil nabung, kita nggak perlu ke menu transaksi tabungan ini gitu. Jadi ketika dia setor sambil nabung, pada form transaksi angsuran itu juga langsung bisa kita input datanya. Nah, di sini sudah ketahuan kan ini ada transaksinya barusan ada setor simpanan sukarela 300.000 dan simpanan wajib 50.000. Nah, otomatis di sini juga sudah masuk datanya. Nah, oke, selanjutnya kita ke transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan ini untuk melihat transaksi pencairan dan angsuran tadi apakah sudah masuk atau belum. Sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini ternyata sudah masuk. Pertama, ini ada pencairan piutang 3 juta, terus di sini angsuran 250 dan jasa Rp45.000 seperti ini. Jadi ketika kita menyampaikan tadi terkait dengan sandi transaksi fungsinya untuk apa? Nah, di sini kita punya fungsi sandi transaksi itu adalah posisi debit kreditnya kalau ke 111300 ini otomatis dia ke kas. Nah, kalau ini 112431 ini kode akun untuk piutang anggota. Oke, selanjutnya kita exit, kita menuju ke register pinjaman. Nah, register pinjaman ini untuk melihat pada bulan ini sampai bulan ini dari awal sampai saat ini ada berapa anggota yang pinjam yang belum lunas. Nah, semuanya nanti bisa kita lihat di sini. Ada 10, 15, 200, mungkin ada 2000, semua nanti akan bisa kita lihat di sini, tampil di sini sampai beberapa halaman seperti itu. Ini misalkan atas nama Johana saldo akhir yang belum terbayar di sini adalah totalnya Rp2.750.000 seperti ini. Nah, oke, seperti itulah proses penginputan data pinjaman dari awal hingga akhir. Nah, untuk selanjutnya, apakah data transaksi yang kita input tadi sudah masuk ke laporan neraca atau belum ya Pak? Gitu. Nah, kita cross check dulu di laporan keuangannya. Apakah datanya sudah masuk? Nah, kita klik neraca saldo, lalu di sini klik preview. Nah, di sini otomatis ada 2 kas berangkas dan kas kasir, totalnya masing-masing 50. Terus kas kasir pinjaman biasa, terus ada simpanan sukarela, simpanan pokok. Nah, ini pendapatan jasa piutangnya 45.000 yang kita dapat dari jasa pembayaran 1 kali angsuran. Terus ada pendapatan administrasi 50.000, lalu ada pendapatan dari materai ini sebenarnya yang tadi ada adminnya ya. Pendapatan admin. Nah, jadi nanti kalau pendapatan admin itu ya pemberkasan, ada materai, ada berkasan dan sebagainya, dan itu langsung dicantumkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga langsung bisa melihat laba ruginya. Nah, di sini langsung dia muncul laba ruginya 45.000. Lalu ada total pendapatan dari admin, provisi tadi, terus angsuran totalnya ada 160. Nah, 160 ini nanti akan berkurang ketika kita ada mentransaksikan pengeluaran yang berupa biaya, kayak biaya transport, biaya listrik, biaya telepon. Nah, itu nanti otomatis biaya itu akan mengurangi laba ini. Nah, kita contohkan dulu.
Ini kita ada laba 160. Misalkan kita ada biaya listrik. Nah, kita cek dulu sandi transaksinya, biaya listrik atau biaya transport. Nah, ini biaya transport. Nah, 63C. 63C. Nah, misalkan transport ke dinas koperasi. Nah, misalkan 70.000. Nah, maka ini nanti akan mengurangi jumlah pendapatannya tadi. Kita cek exit, lalu di sini ke laporan keuangan. Lalu kita cek ke laba rugi bulanan. Nah, oke, tadi dapat kita pendapatan 160, maka otomatis di sini dikurangi biaya 70.000. Nah, maka biaya operasional lain di sini maka sisanya tinggal 90.000 rupiah. Nah, seperti jadi nanti jangan heran ketika dalam 1 bulan itu biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan pada bulan ini, maka otomatis laba ruginya di sini dia akan muncul minus gitu. Misalkan biaya yang dikeluarkan tadi lebih besar daripada 160, maka di sini nanti munculnya labanya akan minus. Kita contohkan satu kali lagi yang lebih besar dari 90.000 misalkan. Dan klik tambah, kita cek transaksinya. Nah, kita keluarkan biaya solidaritas misalkan 638. Misalkan 125.000. Kita klik simpan. Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah benar laba ruginya akan minus? Oke, nah seperti ini dia hasilnya. Jadi di sini total pendapatan cuma 160, tapi ternyata ada biaya pengeluaran total biaya operasional 195. Maka di sini muncul minus 35.000 rupiah. Nah, jadi nanti kita tidak susah-susah untuk membuat laporan neraca, laba rugi, dan lain sebagainya. Semuanya sudah disuguhkan secara otomatis real time oleh aplikasi Auliasoft ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, apakah di sini juga sudah tersedia laporan neraca lajurnya? Kita sudah ada juga neraca lajur di sini langsung bisa kita lihat. Preview hasilnya neraca lajur seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada neraca awal, mutasi debit kredit, neraca saldonya, lalu laba ruginya di sini juga langsung muncul dan neraca akhirnya ini seperti ini. Nah, nanti bisa langsung di print kapanpun mau setiap hari atau mungkin seminggu sekali untuk pelaporan atau 1 bulan sekali nanti juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mas setiap hari juga boleh. Jadi nanti data ini secara otomatis langsung bisa ditampilkan dan dicetak untuk pemberkasan. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Proses dari awal penginputan data pinjaman sampai menginput data
biaya operasional. Apabila mungkin ada yang belum jelas, mari silahkan untuk ditanyakan. Silahkan Bapak Nabatari dulu atau Mbak Marlina atau siapa, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Boleh, silahkan Pak. Di sini ada yang menjadi pertanyaan kami mengenai masalah laporan keuangan. Hmm. Ini terkait dengan masalah laporan keuangan. Biasanya kami di kantor di sini ada istilah yang namanya buku kas dan juga masalah rekap. Di sini tadi saya lihat, memang benar ada di sini tadi saya lihat jenis laporan seperti neraca. Nah, di sini juga, apakah di aplikasi ini, apakah bisa juga kita tahu, contoh ada anggota, dari mana kita tahu bahwa simpanannya itu secara kumulatif bisa nampak semua. Itu saja dulu, Pak. Oke, jadi nampak semua simpanan pokok, wajibnya, sukarelanya berapa Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya tunjukkan kartu anggota. Nah, kita cari datanya atas nama Johan misalkan. Lalu kita klik preview. Nah, jadi seperti ini, Pak. Jadi otomatis dia simpanan pokoknya 1 juta, wajibnya 100.000, terus simpanan sukarela 2.800.000 dan otomatis di sini total simpanannya 3.900.000 rupiah seperti ini. Misalkan satu lagi tadi atas nama Randy. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita lihat semuanya dan fitur ini juga bisa lihat tidak hanya di sini saja tapi juga di register tabungan. Di sini juga bisa kita lihat masukkan nomor NPA, review tabungan anggota. Nah, di sini belum ada sinkronisasi data, jadi belum masuk yang simpanan pokoknya dan simpanan sukarela. Cuma intinya nanti sama sih seperti yang tadi di sana tadi munculnya. Nah, jadi nanti langsung bisa kita lihat simpanannya dia sekian gitu. Ternyata totalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib itu semuanya sudah bisa kita lihat. Nah, di sini fiturnya ada di menu kasir, kartu anggota. Nah, langsung. Halo Bang Sori, mungkin bisa direview juga dashboard pengurusnya Bang Sori. Oke, sebentar. Jadi di sini sudah bisa kita tampilkan jumlah total simpanannya, pokok, wajib, dan sukarela. Oke, untuk dashboard pengurus kita bisa klik fitur ini. Nah, di sini nanti dia langsung muncul total simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain sebagainya. Jadi simpanan pokok nanti muncul berapa. Nah, ini nanti fungsinya untuk dashboard pengurus. Ini bisa kita kirim ke data ini ke HP pengurus ya. Nanti antara HP pengurus dengan aplikasi yang di kantor itu bisa kita koneksikan gitu. Nah, melalui email. Jadi otomatis nanti data-data ini laba rugi. Nah, semuanya nanti akan langsung tampil
terus laba rugi tahun, neraca, dan lain sebagainya, perubahan modal, semuanya nanti akan muncul di HP pengurus ya. Nah, ini nanti bisa kita koneksikan. Jadi nanti pengurus itu nggak harus datang ke kantor dari manapun, yang penting ada koneksi internet secara otomatis dari HP langsung bisa melihat data laporan keuangannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia masuk berupa file Excel di HP-nya pengurus. Jadi nanti langsung bisa dibuka. Jadi apabila nanti suatu saat nih pengurus ada kegiatan ke dinas koperasi dan mungkin dari pihak dinas membutuhkan data-data laporan keuangan koperasinya. Tapi saya nggak bawa tuh Pak data laporannya kebetulan. Nah, nanti bisa tuh dari HP langsung bisa ditampilkan. Dan dari HP itu juga nanti bisa di-share kalau memang dibutuhkan untuk dikirim ke pihak dinas misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi semuanya sudah ada, arus kas tahunan, arus kas bulanan, dan sebagainya. Inilah maksud saya tadi. Oke, untuk yang tadi disampaikan yang pertama tadi untuk laporan kas harian ya, Bapak ya. Laporan kas harian itu nanti bisa di buku besar. Nah, di sini bisa cari kasbok kasir, klik bulan April, klik bulanan. Nah, jadi nanti kita akan tahu tuh dari mana kita dapat dana kas masuk kas pada hari ini, sumbernya dari mana? Ini dari yang simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib, terus ada pencairan 3 juta, terus ada pembayaran angsuran, terus ada biaya transport, ada biaya solidaritas dan sebagainya gitu. Jadi nanti pada hari ini kita ada pengeluaran dana senilai 3.195.000 dan ada dana masuk totalnya 9.560.000. Nah, seperti ini. Maka total kas pada hari ini sore itu tersisa 6.365.000 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika pada satu hari ini sudah selesai transaksi untuk memastikan data pada hari ini sudah terinput semua atau belum, atau mungkin bisa jadi ada yang terinput double. Nah, semuanya nanti bisa terlihat di sini. Jadi nanti ketika ada yang double itu nanti akan terlihat atas namanya yang sama dan jumlah nominalnya sama. Atau mungkin kalau belum terinput maka nanti di sini belum muncul nominal dan namanya. Seperti itu. Lanjut, Bapak. Ya, Bu Dewi bisa bertanya. Dewi, tanyalah. Ya, biasa tidur ya. Apa itu? Jadi seperti itu dari awal penginputan data simpanan, pinjaman, terus input data biaya operasional harian sampai ke laporan keuangannya, neraca, laba rugi, terus buku besar, neraca lajur. Nah, semuanya nanti langsung sudah bisa ditampilkan secara langsung dari aplikasi ini. Jadi kita hanya fokus menginput data saja gitu. Kita nggak bingung harus menyediakan laporan untuk apa namanya laporan keuangan yang harian untuk kita tampilkan supaya kita punya arsip misalkan. Kalau biasanya kalau masih manual misalkan harus membuat laporan neraca secara manual
by Excel, maka kalau sudah menggunakan aplikasi Aulia Soft ini secara otomatis data laporan keuangan itu sudah disuguhkan secara real time pada saat selesai transaksi. Seperti itu. Pak, boleh dibuka dashboard pengurus tadi lah. Boleh, Pak, boleh. Itu di dashboard pengurus ini, Pak. Di sini kan tercantum semua masalah transaksi keuangan. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ini bisa dikirim melalui email dengan pengurus. Mhm. Artinya, kan dia kan online itu, Pak. Kalau dia secara offline, apakah aplikasi ini juga bisa kami kasih kepada pengurus atau kami kirim melalui apa seperti flash disk? Bisa nggak diambil datanya ini? Baik, jadi gini Pak, jadi aplikasi ini offline, memang benar offline, tapi kalau memang nanti suatu saat dibutuhkan dashboard pengurus ini, misalkan pengurus ada di luar kota nih, coba kirimkan dashboard pengurus, tinggal diklik, tapi dengan syarat ketika ada permintaan itu langsung saja dikoneksikan ke jaringan internet Pak. Gitu. Jadi sifatnya itu nggak harus selalu online gitu. Jadi ketika ada pengurus konfirmasi, tolong saya butuh dashboard pengurus itu silahkan dikirimkan ya ke saya. Nah, langsung aktifkan PC-nya ke jaringan internet lalu diklik itu tadi langsung gitu aja. Otomatis data itu akan terkirim gitu ke emailnya pengurus. Nah, email itu nanti juga disetting di PC-nya kantor gitu supaya nanti bisa langsung terkoneksi. Yang penting siapapun dari jajaran pengurus atau admin ketika mau atau membutuhkan dashboard pengurus ini silahkan nanti login menggunakan email yang sama yang sudah di setting di dalam aplikasi ini untuk langsung bisa dibuka dimanapun berada, yang penting ada koneksi internet seperti itu Bapak. Begini Pak, kalaupun sananya kan, Mhm, sananya bila ini pun jadi, kami kan hanya menggunakan dua PC mhm, komputer. Nah, artinya eh, data-data ini semua, bagaimana cara kami bisa untuk menyerahkannya kepada pengurus? Contoh, sama seperti kami kan offline, artinya masih nulis pakai mhm, pulpen, pembukuan. Nah, artinya kan setiap bulan itu wajib kami serahkan laporan dan harus juga mhm. diketahui oleh pengurus. Nah, ini maksud saya di sini, dari mana kami dapatkan di aplikasi ini? Contoh seperti yang kami kerjakan itu, Pak. Pembukuan kami ini, itu maksudnya. Nah, jadi mungkin kayak misalkan Bapak butuh kirim data misalkan laporan neraca ini ke pengurus gitu ya. Nah, itu nanti bisa disimpan ke file PDF. Nah, dari PDF itu nanti bisa di-share via WA, Pak. Nah, caranya nanti tinggal di-setting aja di PC-nya, itu diaktifkan device-nya yang print PDF. Nah, di sini kan ada tuh print PDF. Nah, tinggal kita setting defaultnya ke sini secara otomatis. Nanti ketika kita klik icon print ini, dia akan tersave ke PDF. Nah, seperti ini. Misal neraca saldo, dia akan tersimpan di dokumen. Nah, tinggal kita buka. Nah, dari seperti ini langsung bisa kita kirim tuh via WA. Nah, di dokumen neraca saldo
Tuh, nah ini dia. Jadi nanti dari sini langsung bisa dikirim via WA. Kita contohkan lah. Bisa dilihat tampilan WA saya, Bapak? Oke. Nah, ini kita contohkan. Lalu kita kirim aja gitu. Dokumen neraca saldo. Nah, seperti ini. Tinggal kirim. Nah, itu otomatis sudah terkirim tuh di WA. Nanti bisa dibuka dimanapun saja gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi nanti bisa di-save ke PDF, lalu dari PDF itu bisa di-share kemana saja. Via WA bisa, via email juga bisa. Gitu. Oke. Jadi semua laporan yang di sini nanti juga bisa di-save ke PDF untuk dikirim ke pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan Eh, berikutnya. satu lagi pertanyaan dari teman saya, Pak. Cep, Boleh? Cep, Oh iya, Dewi. Apa itu Dewi? oh ini Pak, pertanyaan saya itu boleh kita ke pinjaman tadi yang pertama ya Pak? Boleh. Oke, ini pinjamannya. Kan pinjaman itu tadi contohnya itu yang 3 juta kan Pak? Mm-mm. Bunganya 1,5%. Jadi bunganya itu 45.000 kan? Mm-mm. Biasanya kalau sama kami 45.000 itu cuma di bulan yang pertama, bulan selanjutnya itu berkurang nanti karena udah ada angsuran. Tapi aku lihat di sini tadi bunganya itu tetap aja Pak, sampai 12 bulan itu tetap 45.000. Hmm. Ya, kalau di situ seperti apa, Ibu, untuk bunganya? Mm-mm. Jadi bunganya apakah menurun gitu atau bagaimana? Iya kan pinjaman pertamanya kan 3 juta, angsurannya Hmm. kan 250 tadi kan. Hmm. 250 berarti sisa utangnya itu kan tinggal 2.750. Hmm. Berarti kalau 2.750% Oke, 1,5% paham-paham saya. seharusnya Jadi 42 nanti, ribu lagi. jadi istilahnya di situ pinjamannya jenis angsuran menurun ya. Jadi ya itu Iya, paham. Jadi di sini ada fitur namanya ini Bu, efektif UP. Jadi kita tunjukkan dulu satu contoh pinjaman, misalkan klik tambah yang satu atas nama Johan. Boleh. Nah, Randy tadi Johan sudah. Guys, kita sedang Ya. Oke, kita klik simpan. Nah, exit, baru sekarang ke daftar akad. Nah, kita cari datanya, Randy, selesai, lalu kita edit. Nah, kita masukkan di sini pinjaman ke satu, terus di sini 10 bulan. Lalu besar pembiayaan di sini misalkan 5 juta. 1,5. Nah, baru di sini klik efektif. Lalu klik bulanan. Kita klik simpan. Nah, kita tampilkan kartu angsurannya.
Oh ya, Nah, yang kayak gini. seperti ini ya yang Iya, kayak dibutuhkan. gini, Pak. Nah, jadi itu pun juga sudah tersedia di aplikasi Aulia Soft ini. Oh, gitu ya. Iya, Oke. betul. Oke, lanjut Oke. pertanyaan berikutnya. Nah, kalau di sini kan yang seperti Ibu Dewi sampaikan tadi, 1,5% dari jumlah pokoknya gitu kan. Iya, Ketika sudah bayar angsuran, ini kan tinggal 4,5. Berarti kan 1,5-nya berapa? Terus ke bawah sampai seperti ini. Nah, seperti ini sudah sesuai ya, Ibu? iya Pak, sesuai. Boleh. Silahkan lanjut pertanyaan berikutnya. Ada satu lagi pertanyaan Pak di sini. Boleh Pak, silahkan. Di aplikasi ini artinya kita bekerja melalui dengan aplikasi ini Pak. Kita katakan bahwa seperti itu. Mm-mm. Artinya bagaimana kalau seandainya ataupun terjadi gangguan dengan aplikasi ini? Mm-mm. Lalu bagaimana dengan masalah data-data semua di aplikasi ini Pak? Apakah tidak hilang atau membuat kita ragu? Atau ada juga istilah apa nama itu ya? Ada waktu jatuh temponya waktu ini. Contoh 1 tahun. Jadi sudah berhenti lagi di situ, nggak bisa lagi berkembang dia. Baik, jadi pertanyaannya bila sampai ada misal kerusakan pada hardware ya, misalkan aplikasi ini datanya bagaimana, apakah bisa diselamatkan atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Di sini langsung saya jawab. Jadi kalau di aplikasi Auliasoft itu ada istilah backup data. Nah, backup data itu harus dilakukan setiap hari. Nah, jadi di aplikasi ini, nah, di sini ada namanya folder apply data. Nah, apply data ini isinya adalah file-file yang di dalam aplikasi tadi yang kita gunakan. Jadi setiap hari itu tugasnya admin kantor harus membackup apply data ini. Caranya seperti apa? Kita buat folder harian, misalkan hari ini tanggal 24 misalkan 04/2025. Nah, lalu apply data ini kita copy, lalu kita masukkan di sini. Kita paste di sini. Dan itu harus dilakukan setiap hari setelah selesai transaksi. Kenapa harus setiap hari? Itu tujuannya nanti seperti, yaitu untuk antisipasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Misalkan nih, kenapa nggak harus 1 bulan sekali aja gitu. Nah, misalkan pas terjadi kerusakan hardware, komputer server itu pas di tanggal akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 29. Nah, mau tidak mau kita harus cari komputer yang bisa digunakan untuk install aplikasi ulang. Lalu datanya ngambil dari mana? Dari data backup harian ini. Jadi kalau harian kita aman, kita punya data backup hari kemarin, tanggal 28. Jadi backup itu langsung dimasukkan ke dalam aplikasi yang baru diinstal di PC yang baru, otomatis sudah langsung bisa jalan dan transaksi lagi. Nah, pada hari itu juga nggak ada kendala untuk kita berhenti penginputan transaksi karena ada kerusakan pada hardware. Tapi kalau bulanan kita hanya backup data bulanan saja, maka otomatis ketika kita kejadian kerusakan hardware itu di tanggal 29, kita yang bisa masukkan adalah data akhir bulan kemarin.
maka data awal bulan ini dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kita harus input ulang. Nah, caranya data ini supaya aman gimana? Itu harus kita copy ke eksternal. Jadi data ini harus kita copy lagi ke eksternal untuk mengamankan data. Jadi misalkan nanti komputer ini yang bermasalah, kita punya pegangan data backup ini di eksternal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah copy ke eksternal, keamanan data kita sudah bisa dipastikan aman 100%. Walaupun ada serangan malware